Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan. Kali ini kita menginjak di pertemuan keempat ya, kaitan dengan sejarah Islam. Nah, teman-teman sekalian, berbicara sejarah memang tidak cukup hanya 2 SKS atau hanya sekitar setengah jam atau 1 jam, karena cakupan pembahasan kaitan dengan sejarah Islam ini sangatlah luas, sangatlah kompleks begitu. Kita mesti memilah dan memilih mana yang sekiranya kita mampu untuk kemudian menyerap informasi dan juga menjadi pondasi untuk informasi sejarah yang akan datang begitu. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya menggarisbawahi penyampaian sejarah yang akan disampaikan ini berkaitan dengan sejarah Khulafaur Rasyidin begitu. Sejarah dari mulai berkembangnya Islam utamanya pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau kita berbicara mengenai historiografi sejarah Islam, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini menjadi Rasul kisaran 23 tahun ya, 13 tahun atau 12 tahun lebih itu di Mekah dan sisanya itu di Madinah. Dan selama 23 tahun kurang lebih ini Nabi Muhammad SAW berhasil kemudian meletakkan fondasi yang kuat dalam berbagai aspek. Tentu pondasi ini bisa kuat karena dipayungi oleh satu landasan yang sangat kuat, yaitu Al-Quran. Dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman untuk umat manusia pada umumnya begitu. Sehingga jelas sebagaimana yang disampaikan tempo lalu bahwa sumber ajaran Islam yang kuat itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dua sumber ini kemudian dilaksanakan, dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sehingga bisa berhasil menyebarkan Islam sampai ke seantero dunia begitu, sampai Indonesia saat ini. Bahkan dikatakan dalam sebuah buku Mecelhat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu berhasil menjadi orang yang kemudian paling berpengaruh di dunia. Orang pertama. Mecelhat ini seorang non-muslim tapi secara objektif dan jujur menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling berpengaruh di seantero dunia. Kenapa? Karena dakwahnya, karena pola kerja dakwah Rasul yang sangat elegan, bisa menghadirkan apa yang dibawanya. Jadi tidak hanya sebatas menyampaikan, tidak hanya sebatas tabligh, tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, menyampaikan risalah, menyampaikan ayat suci kepada umat, tetapi juga dihadirkan. Begitu pula sahabat, ketika para sahabat itu mendengarkan ayat Al-Quran, para sahabat tidak kemudian menghafal ayat yang selanjutnya sampai ayat yang sebelumnya ini belum dilaksanakan, belum diamalkan. Inilah pentingnya pola dakwah yang menyentuh ranah-ranah uswah atau tauladan begitu. Nah, teman-teman sekalian, dalam historiografi sejarah Islam secara sederhana begitu, secara singkat, sebagaimana dalam bukunya Sami bin Abdullah Al-Baghluz
Nah, yang warna hijau ini ditandai dengan masa Nabi begitu. Masa Rasul, kisaran 23 tahun sampai ke 11 Hijrah begitu. Sampai ke 11 Hijrah Rasulullah kemudian wafat begitu. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian estafeta Islam itu jatuh kepada kepemimpinan Abu Bakar Siddiq dari tahun 11 Hijriah sampai ke 13 Hijriah. Nah, Abu Bakar wafat yang memang prosesnya waktu itu cukup istilahnya, kalau dibilang dramatis, memang agak sedikit dramatis ketika ada dua kelompok yang lebih berorientasi kepada mengangkat dulu pimpinan begitu. Lalu ada kelompok lain yang kemudian selesaikan dulu masa berkabung atas wafatnya Rasul. Tetapi kepemimpinan itu kan merupakan sebuah keniscayaan, lalu diangkatlah Abu Bakar menjadi pemimpin, jadi khalifah. Karena beberapa indikasi-indikasi menunjukkan bahwa Rasulullah lebih cenderung kepada Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sakit kan begitu, yang menggantikan atau yang Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan dirinya sebagai imam. Nah, pertanda itu yang kemudian menguatkan para sahabat yang lain untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah selanjutnya, pemimpin Islam selanjutnya begitu. Berbeda dengan kelompok Syiah. Kalau kelompok Syiah yakini bahwa yang seharusnya menggantikan Rasulullah itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib begitu. Berbicara Syiah akan berbicara panjang lagi berkaitan dengan teologi Islam, akar mula sejarahnya. Tapi yang pasti yang jelas bahwa yang pertama yang menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq kisaran tahun 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian setelah wafat maka estafeta kepemimpinan diserahkan kepada Umar bin Khattab ya, dari 13 Hijriah sampai ke 23 Hijriah. Pada masa Umar bin Khattab ini cukup lama ya. Umar bin Khattab ini paman Nabi yang awalnya sangat keras terhadap Islam, ya, sangat menolak keras terhadap Islam. Tetapi alhamdulillah qadarullah hidayah kemudian masuk ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani untuk membela Islam. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat dilanjut oleh Utsman bin Affan. Tahun 23 Hijriah sampai 25 Hijriah, cukup singkat ya. Dan Utsman bin Affan ini kemalut cukup banyak terjadi begitu. Salah satunya ada isu nepotisme begitu. Padahal nepotisme dalam konteks kemampuan, kalaulah misalkan kita menunjuk seorang saudara tapi karena memang mampu dan karena kebetulan saudara begitu, ini yang kemudian terjadi pada masa Utsman. Tetapi sayangnya tidak bertahan lama ya Utsman, karena kemudian Utsman dibunuh. Nah, kemudian dilanjut oleh Ali bin Abi Thalib ya, sampai ke 40 Hijrah, dari 25 sampai ke 40 Hijrah. Ini cukup panjang juga ini Ali bin Abi Thalib ya. Mengingat Ali bin Abi Thalib ini seorang pemuda yang luar biasa begitu. Pemuda yang luar biasa yang karena keberaniannya Ali bin Abi Thalib dipercaya oleh Rasulullah dalam beberapa kesempatan. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib maka muncullah dinasti-dinasti. Yang pertama dinasti Umayyah yang dipimpin yang pertama oleh Muawiyah begitu. Nah, dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib ini yang kemudian disebut dengan khilafah atau Khulafaur Rasyidin gitu. Sebetulnya dalam Islam itu tidak ditentukan mekanisme atau sistem yang baku untuk pemerintahan Islam. Tidak menyatakan harus berdiri negara Islam, tidak menyatakan demokrasi. Tetapi kalau kita lihat bagaimana sejarah,
menunjukkan bahwa prosesi pengangkatan dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib itu dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh para sahabat begitu. Nah teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan coba menggali sejarah Islam dari sudut pandang Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah wafat. Masa Rasulullah itu banyak dibahas ya, cerita kisah perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Kali ini saya akan mengutarakan tentang Abu Bakar Siddiq. Namun secara sederhana, secara umum, ada beberapa kejadian penting dari masa ke masa, dari masa kepemimpinan Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Pertama, dari Abu Bakar Siddiq dulu, kejadian penting atau kejadian yang bisa dibilang cukup monumental adalah pada masa Abu Bakar Siddiq ini mulai memberangkatkan pasukan Usama, begitu, mulai ekspansi keluar Arab. Lalu kemudian pada masa ini juga ada perang melawan orang-orang murtad, begitu. Kemudian pada masa Abu Bakar juga mengumpulkan Al-Quran, artinya mencoba mengkodifikasi Al-Quran, begitu. Kemudian pada masa Abu Bakar mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarluaskan Islam. Cukup monumental pada masa Abu Bakar ini, tentu dengan ragam hambatan, halangan, dan rintangan. Kemudian yang kedua, masa Umar bin Khattab. Kejadian penting apa yang terjadi? Nah, pada masa Umar bin Khattab ini, umat Islam mulai melanjutkan upaya penaklukan wilayah lain. Jadi ekspansi wilayah sudah mulai digalakan. Dan alhasil pada masa Umar ini mampu mengalahkan Persia dan Romawi begitu. Sehingga karena Islam mulai tersebar, pada masa Umar ini mulai membentuk kantor-kantor pemerintahan. Kemudian mendirikan kota-kota baru dan menetapkan tahun Hijriah sebagai sistem penanggalan Islam. Penanggalan Hijrah itu sebetulnya diinisiasi atau dimulai pada masa Umar bin Khattab begitu. Dimulai dari awal mula hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun pertama hijrah artinya tahun pertama ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang tahun 1443 ya. 44. Coba lihat. Nah, berarti kita sudah 1400-an lebih jaraknya dengan dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian pada masa Utsman, kejadian yang cukup monumental adalah melanjutkan upaya penaklukan wilayah-wilayah lain begitu. Ini bisa dibilang agenda rutin karena Islam itu disebarkan, dihadirkan ke negara-negara lain, kebenaran mesti disebarkan. Kemudian ada pada masa Utsman ini mulai menggandakan dan mengirimkan mushaf Al-Quran ke beberapa kota. Mushaf Utsmani, nah ini kan yang kita baca sampai sekarang itu salah satu karya monumental dari Utsman bin Affan pada masa kepemimpinannya. Beliau kemudian mengumpulkan, mengkodifikasi Al-Quran yang tercecer, kemudian menanyakan otentisitas Al-Quran dari para hufaz, para penghafal begitu. Lalu kemudian dikodifikasi menjadi mazhab Utsmani. Karena ketika Islam mulai cukup menyebar luas, nah Al-Quran ini terjadi apa istilahnya ya, karena semakin luas orang semakin sulit membedakan mana ayat Quran mana hadis. Nah pada masa Utsman ini kemudian dikodifikasi, dan pada masa ini pula terjadinya fitnah besar dengan wafatnya Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Ali ini mulai terhenti upaya penaklukan wilayah karena banyak terjadi perang saudara. Perang yang pertama misalkan ada perang Jamal dengan Siti Aisyah, kemudian perang Siffin dengan Muawiyah. Yang kemudian dari sini muncul kelompok Syiah, kelompok yang fanatis terhadap Ali bin Abi Thalib.
Sebetulnya dari masa Ali ini kemudian muncul teologi ya, ilmu kalam lah. Ketika misalkan Ali bin Abi Thalib ini dituntut untuk menuntaskan permasalahan pembunuhan Utsman. Ya. Gejolak terjadi di mana? Salah satunya diinisiasi oleh Gubernur Syam, Muawiyah yang waktu itu. Penjabat Gubernur Syam yaitu Muawiyah. Nah, Muawiyah menuntut untuk menuntaskan wafatnya Utsman bin Affan begitu. Sehingga muncul gejolak. Karena muncul gejolak, Ali bin Abi Thalib kemudian diisukan untuk segera turun. Begitu. Nah, terjadilah proses mediasi, arbitrase, tahkim di suatu tempat. Nah, Ali bin Abi Thalib ini mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru bicaranya, sementara Muawiyah mengangkat Amr bin As sebagai juru bicaranya. Karena Abu Musa al-Asy'ari lebih tua dari Amr bin As, Abu Musa ini dipersilahkan terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Disampaikanlah untuk kepentingan kemaslahatan begitu, maka Ali bin Abi Thalib dinyatakan mundur katanya dari kepemimpinan, dari pemerintahan. Nah, hanya saja ketika Amr bin As diberi kesempatan, Amr bin As menyatakan Muawiyah sebagai pemimpin menggantikan Ali. Nah, ini yang kemudian muncul gejolak. Ada yang pro terhadap Ali, ada yang pro terhadap Muawiyah, ada yang tidak pro kepada keduanya, bahkan menyatakan kafir kepada keduanya. Ini disebut dengan Khawarij, keluar dari barisan karena tidak sependapat dengan prosesi seperti ini. Begitu. Bukan dari dasar Allah Muawiyah bisa jadi pemimpin. Dari sanalah muncul teologi, muncul ilmu kalam ya. Nah, kita coba satu persatu, kita coba dari sahabat Abu Bakar dulu ya, teman-teman. Nah, kejadian penting pertama pada masa Abu Bakar Siddiq ya, kejadian yang cukup monumental adalah misi militer Usama bin Zaid ke Balqa dan Syam pada awal kekhalifahan. Jadi ekspansi wilayah itu merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang pemimpin, apalagi Islam yang punya tugas menyebarkan dakwah, menyebarkan kebenaran. Maka pada masa ini pula dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq begitu. Nah, kemana? Ke Balqa dan Syam. Nah, Balqa ini sebuah daerah di dekat Damaskus yang terletak antara Syam, Syria, dan Wadi Al-Qura dengan kota utamanya bernama Amman. Nah, Hisham bin Muhammad mengutip pernyataan Syarqi bin Al-Qautami bahwa nama daerah ini diambil dari nama pendirinya yaitu Balid dari Bani Amman bin Lut, Balqa dari Balid. Pendapat lain menyatakan bahwa kota Balqa adalah kota Sarah di wilayah Syam yang sudah dikenal di dalamnya terdapat gua dan Rokim, Ashabul Kahfi. Ada pula yang berpendapat bahwa Balqa adalah nama desa, suatu kaum yang kuat dan kejam, sebagaimana maksud ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin gitu. Nah, Balqa ini daerah atau kota yang salah satu kota yang disinggahi atau dikuasai oleh Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar. Nah, yang kedua, lanjutkan yang tadi, pada awalnya Rasulullah memerintahkan pasukan Usamah pada bulan Safar tahun 11 Hijrah waktu itu sebelum Rasul ada. Sudah mulai diinisiasi. Pengangkatan Usamah ini yang berusia 18 tahun sebagai panglima misi militer ini menunjukkan kebijaksanaan Rasul yang luhur untuk menghilangkan fanatisme kesukuan dalam tubuh umat Islam dan sebagai bentuk implementasi konkret atau prinsip kesetaraan dalam Islam. Usama ini relatif cukup muda ya ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melakukan pengawasan. Usia beliau itu pada waktu itu sudah 18 tahun. Nah, kita 18 tahun sedang apa? Usama sudah menjadi panglima. Usama melakukan penyerangan kilat terhadap pasukan Arab Badui yang bersekutu dengan pihak Romawi
dan berhasil mengalahkan mereka. Usamah lalu kembali ke Madinah setelah berhasil memenangi pertempuran. Nah, misi militer ini sempat tertunda karena Rasulullah sakit dan baru dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar di bawah pimpinan Usamah. Jadi momen pertama pada masa Abu Bakar ini adalah pengiriman Usamah bin Zaid ke Balqa dan Syam, yang dulu pernah diawali pada masa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad waktu itu sudah sakit, dilanjutkan lagi pada masa Abu Bakar. Yang kedua adalah peristiwa Perang Riddah. Ya. Apa itu Perang Riddah? Nah, setelah Rasulullah wafat, teman-teman, muncul banyak di antara kaum muslimin murtad dan kemunafikan di seluruh wilayah kekuasaan Islam selain Madinah, Mekah, Taif, dan Bahrain. Pada saat itu kaum murtad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, orang yang menjadi pengikut para nabi palsu, ya semisal Musailamah, Tulaihah, dan Al-Aswad. Kedua, orang yang tetap beriman kepada Allah dan bersaksi atas kebenaran Rasulullah, tetap sholat tapi menolak membayar zakat karena menganggap bahwa zakat tidak lebih dari sekedar pajak kepada penguasa. Nah, riddah ini dipicu oleh banyaknya kemunafikan, banyaknya kemurtadan setelah Rasul wafat begitu. Nah, orang yang keluar dari Islam pun ada yang kemudian menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu, ya. Ada orang yang beriman pada Rasulullah, iman kepada Rasul, tetapi tidak mau membayar zakat begitu. Jadi pasca Rasul wafat itu ada dua kelompok, ya. Ada yang murtad, ada yang tetap dalam Islam tetapi tidak mau membayar zakat begitu. Nah, lantas kemudian apa hasilnya dan akibat Perang Riddah ini? Yang pertama, umat muslim menang. Yang kedua, dari sini muncul Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Khalid bin Walid ini yang dulu pernah menjadi pemimpin kaum Quraisy pada perang Uhud, yang jago sekali taktik perangnya. Karena masuk Islam, pada masa Abu Bakar menjadi panglima perang. Kemudian ada penyatuan seluruh wilayah semenanjung Arab di bawah panji-panji Islam yang baru. Kemudian keteguhan Abu Bakar dalam menghadapi orang-orang murtad yang mengancam menduduki Madinah, apalagi saat itu sebagian pasukan muslimin berada di luar Madinah untuk melakukan misi militer di luar Jazirah Arab di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Nah, pada perang ini juga banyak sekali penggugur penghafal Quran dan beberapa pembesar sahabat dalam peristiwa Al-Hadiqah al-Maut yang merenggut nyawa Musailamah Al-Kadzab. Dalam pertempuran tersebut, jumlah sahabat Muhajir dan Ansor yang syahid sebanyak 700 orang, sangat banyak. Setelah urusan kaum murtad berhasil diselesaikan dengan gemilang oleh Abu Bakar, Khalifah pertama itu kembali menyiapkan pasukan untuk menaklukkan Syam dan Irak. Kala itu Abu Bakar sendiri yang menyeru umat Islam untuk berjihad. Selanjutnya, pada masa Abu Bakar juga mulai dikumpulkan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Suatu ketika Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit, "Duduklah kalian di depan pintu masjid. Jika ada orang yang mendatangi kalian dengan membawa ayat Al-Quran bersama dua saksi, tulislah ayat itu." Umar bin Khattab lalu berkata kepada halayak, "Siapa saja yang pernah mendapatkan sebagian ayat Al-Quran secara langsung dari Rasulullah, hendaklah segera menemui kami." Ya, karena pada masa itu Islam sudah semakin menyebar dan Al-Quran pun sudah tidak demikian terkontrol karena sudah saking banyaknya yang menghafal.
hadis-hadis pun bermunculan. Nah, dalam rangka supaya memfilter atau menjaga originalitas Al-Quran, maka pada masa Abu Bakar mulai ditulis tuh Al-Quran. Nah, berkenaan dengan sebutan Al-Mushaf, As-Suyuti mengatakan bahwa ketika para sahabat mulai menuliskan Al-Quran pada masa Abu Bakar, Khalifah pertama itu berkata, cobalah kalian beri nama naskah-naskah Al-Quran itu. Nah, sebagian sahabat menjawab Al-As-Sifr, sementara sebagian lain menjawab Al-Mushaf. Sementara itu orang-orang Habasyah menamakannya dengan Al-Mushaf. Abu Bakar adalah orang yang pertama mengumpulkan kitabullah serta menyebutnya dengan kata Al-Mushaf, Mushaf Al-Quran begitu. Selanjutnya ada pertempuran Yamamah. Pertempuran Yamamah ini terjadi pada tahun 12 Hijrah. Pada peristiwa ini kemudian banyak penghafal Quran yang syahid, yang gugur. Nah, pertempuran Yamamah ini kan kurang lebih sama dengan pertempuran peperangan Riddah, ini membasmi para nabi palsu. Nah, selanjutnya adalah penaklukan Irak ya. Penaklukan Irak bisa dilihat dari gambar bagaimana prosesi penaklukan Irak dilakukan. Penyerangan digalakan dari berbagai sudut penjuru. Ya, dari arah dari yang warna hijau itu perjalanan Khalid bin Walid dari Yamamah ke Al-Ubulah sesuai dengan perintah Abu Bakar. Kemudian yang biru ini rute perjalanan Iyad bin Gunam memasuki wilayah Irak dari bagian atasnya. Kemudian yang merah tua ini pasukan bantuan untuk Khalid bin Walid yang dikomandani oleh Al-Qa bin Amr At-Tamimi. Yang oranye ini pasukan bantuan untuk Iyad bin Gunam yang dikomandoi oleh Abdullah bin Aufa al-Himyari. Penaklukan Irak dan akhirnya Irak takluk begitu. Selain Irak juga ada penaklukan Syam. Jadi banyak peristiwa penting terjadi pada masa Abu Bakar, mulai dari yang tadi ada pengutusan Usamah bin Zaid ya ke Balko, kemudian perang melawan orang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian perang Yamamah, kemudian penaklukan Iran, Irak, dan penaklukan Syam. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita meneladani wasiat dari Abu Bakar ya kepada pasukannya. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, menaatinya, mengutamakannya, dan takut padanya. Jika engkau bertemu musuh, berarti Allah telah membuat kalian beruntung dengan kedatangan mereka. Jangan kalian berkhianat, membunuh secara berlebihan, lari dari medan pertempuran, dan terlalu kuat takut kepada musuh. Ini yang tidak diperbolehkan. Wasiat Abu Bakar kepada umatnya, kepada timnya begitu. Jadi datangnya musuh itu sesuatu yang sangat beruntung karena mendekatkan dirinya kepada syahid begitu. Jangan berkhianat, jangan membunuh secara berlebihan. Pesan damai yang disampaikan oleh Luqman ini menunjukkan betapa mulianya Islam begitu. Kemudian jangan lari dari pertempuran dan jangan terlalu takut kepada musuh. Takut boleh tapi jangan terlalu begitu. Kemudian jangan kalian membunuh anak kecil, jangan membunuh tua renta, jangan membunuh perempuan, jangan kalian membakar atau menebang pohon kurma, jangan kalian menebang pohon buah, jangan pula kalian menyembelih binatang kecil untuk dimakan. Nanti kalian akan melewati kaum yang berada di dalam tempat-tempat ibadah sambil meyakini bahwa mereka sedang menahan diri demi Tuhan mereka. Biarkanlah mereka dengan semua keyakinan mereka itu. Kalian juga akan menemukan kaum lain yang kepala mereka telah dirasuki setan. Maka perangilah mereka sampai mereka bersedia kembali kepada Islam. Jika Allah menghendaki kalian berhadapan dengan musuh dari kalangan masyarakat, tawarkan kepada mereka 3 hal jika mereka bersedia.
menerima hal tersebut, terimalah pilihan mereka itu dan berhentilah memerangi mereka. Ajaklah mereka untuk memeluk Islam. Jika mereka menyambut panggilan Tuhan, panggillah kalian, terimalah pilihan mereka itu dan berhentilah memerangi mereka. Intinya harus mengajak kepada Islam. Nah, selanjutnya, lalu ajaklah mereka untuk berpindah ke tempat yang didiami oleh orang-orang muhajir. Jika mereka bersedia menerima ajakan itu, sampaikan kepada mereka bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki kaum muslimin. Namun, jika mereka memilih masuk Islam tapi ingin tetap tinggal di tempat mereka yang sekarang, sampaikan kepada mereka bahwa kedudukan mereka sama seperti orang-orang Badawi yang sudah masuk Islam. Semua hukum yang Allah wajibkan atas orang-orang mukmin juga berlaku atas mereka, dan mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan hasil pembagian atau ghanimah sampai mereka ikut berperang bersama pasukan Islam. Jika mereka menolak masuk Islam, mintalah mereka untuk membayar jizyah. Jizyah mereka bersedia, jika mereka bersedia membayar jizyah, terimalah pilihan mereka itu dan berhentilah memerangi mereka. Namun jika mereka menolak permintaan kalian, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Allah pasti akan menolong siapapun yang menolongnya dari Rasulnya dengan jalan yang tidak terlihat. Itu teman-teman ya, secara sepintas bagaimana sejarah Abu Bakar secara sederhana, dipersingkat dan dipercepat. Mudah-mudahan efisien dan efektif, bisa merangsang, memberikan stimulus kalian untuk lebih mempelajari lagi bagaimana Islam berkembang pada masa Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.